Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan uh, membahas salah satu permasalahan utama dari jurnal dari kelompok saya itu dengan berjudul uh, Planar Chromatografi Current Practice and Fitur Effects. Pada jurnal ini dibahas pada tahun 2023, jurnal ini menjelaskan bahwa planar kromatografi khususnya TLC dan HPTLC yaitu masih menjadi metode yang relevan hingga saat ini karena sifatnya yang sederhana, fleksibel, dan juga menjadi mampu memisahkan banyak sampel secara paralel serta sangat cocok untuk screening dan Gravitating bahan alam. Namun di balik keunggulan tersebut terdapat salah satu permasalahan penting yang disoroti oleh penulis, yaitu keterbatasan adopsi HPLC secara luas di berbagai laboratorium. Dalam jurnal disebutkan itu HPLC itu has not been universal and it rhymes the case that Laboratorium, yaitu jurnal ini dapat dipahami bahwa penggunaan HPLC itu memerlukan investasi yang cukup besar baik dari segi instrumen atau dari sistem eh, optimasi. Juga maupun perangkat deteksi seperti densitometer, lalu juga ada sistem pengolahan data. Lalu untuk akibatnya itu ada tidak semua laboratorium mampu beralih dari TLC konvensional ke sistem HPTLC. Ini berdampak kepada kualitas analisis antara laboratorium. Beberapa laboratorium sistem tersebut dapat memperlambat perkembangan teknologi. Lalu untuk jurnal pembandingnya itu jurnal yang saya dapat yang saya dapati itu dengan dengan judul yaitu Kopling Kromatografi Planar ke Spektrometri Massa. Dari jurnal saya perbanding ini ya, saya permasalahan ini itu berdampak pada ketimpangan kualitas analisis antara laboratorium. Beberapa laboratorium memiliki sistem otomatis yang presisi dan sementara yang lain masih menggunakan metode manual di jurnal yang pendukung ini. Lalu untuk memperlambat perkembangan teknologi planer kromatografi secara global untuk memecah masalah tersebut, salah satu solusi yang dapat diambil berasal dari jurnal uh, Warlock dan spek dalam Trend in Analytical Chemistry yang membahas perkembangan TLC MS interference dan sistem modular. Pendekatan yang ditawarkan bukan mengganti seluruh sistem dengan instrumen mahal, tapi mengembangkan sistem semi otomatis dan modular yang lebih ekonomis. Contohnya itu ada penggunaan TLC, MS, interference untuk identifikasi senyawa secara elektif tanpa harus memiliki eh, sistem HPLC full automation. Lalu untuk pengguna image analisis berbasis kamera digital dan software
juga dapat menjadi alternatif pengganti scanning densitometer yang mahal. Pendekatan ini mungkin laboratorium dengan keterlambatan dana tetap dapat meningkatkan atau melakukan dengan kata lain pengembangan terhadap dan berbasis kebutuhan menjadi solusi lebih yang lebih relevan untuk secara kritis. Saya menilai bahwa masa depan plener kromatografi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan, tapi juga untuk teknologi tersebut lebih inklusif dan terjangkau. Inovasi berbasis modular dan open source berpotensi menjadi jembatan antara TLC konvensional. Lalu sebagai kesimpulan dari permasalahan ini, eh, itu ada dalam jurnal yang saya dapatkan, itu akibat kebutuhan investasi yang tinggi, solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan sistem modular semi otomatis seperti TLC MS yang lebih fleksibel ekonomis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.